Waktu saya ke Israel beberapa waktu yang lalu, ada namanya saudara itu Golden Gate ya. Golden Gate itu pintu emas. Pintu emas ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini ya, Sahar Hara Hamim. Sahar Hara Hamim ya. Diartikan ini adalah gerbang emas. Di bahasa Inggris kan namanya apa? Golden Gate ya. Dalam bahasa Arabnya ya. Sini bahasa Arab. Orang Islam juga mengakui itu ada, sehingga ada bahasa Arabnya ya. Dalam bahasa Arab ini disebut Al-Zahabi, yang artinya juga gerbang emas. Atau dalam bahasa Arab lainnya adalah di sini disebut ya, artinya gerbang kehidupan kekal. Waktu saya ke Israel, semua orang tidak boleh masuk ke situ, masuk ke wilayah itu. Dan pintu itu sudah ditutup sangat lama kali. Saya kurang tahu sudah berapa abad ya. Jadi itu tidak boleh dibuka pintu itu ya. Tapi saudara, belakangan ini kita dengar kabar orang Yahudi sedang terus memprotes pemerintahan Israel untuk buka pintu itu. Luar biasa, Yesus, Engkau Tuhan Allah yang hidup, Maha Kuasa, ajaib perbuatan tanganmu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah gagal. Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Karena Allah yang kami sembah, Dia Maha Kuasa. Dia dapat menggenapi apapun yang Ia janjikan kepada kami. Kami anak perjanjian, kami ahli waris. Kami berhak untuk terima semua janji-janji Tuhan. Kami berhak untuk terima nubuatan-nubuatan ilahi. Baik nubuatan untuk kami maupun nubuatan untuk hal-hal ke depan. Kami berhak untuk mengimaninya. Karena kami percaya semua nubuatan yang ada dalam firman-Mu diperuntukkan bagi orang percaya. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terkhusus Tuhan Yesus, kami sudah melihat banyak tanda-tanda kedatangan-Mu semakin hari semakin dekat. Kami persiapkan hidup kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan, sehingga kami termasuk golongan orang-orang yang terangkat, orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang mulia, yang berharga di mata Tuhan. Urapi semua kami Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah, zaman, roh teritorial yang coba mengganggu lidahmu, hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, aku usir, aku tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Berikan kosakata yang baik, yang benar, pasti lidah berbicara dalam menyampaikan firman-Mu, roh gagap, gugup, saya tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tempat ini dalam perlindungan Yesus. Kami yakin Tuhan, tidak ada yang bisa gerebek-gerebek, tidak yang bisa ganggu-ganggu. Kami yakin ada Tuhan bersama kami. Amen. Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah, yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi, lebih meriah. Haleluya, 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 haleluya. Ya, luar biasa ya. Semangat terus, amin. Ya, yel-yel kita 3. Oh ya, oke. 3, 2, 1. Berkembang, mendalam, menyambar, radikal, akurat, konsisten, tidak berlahan, manusia, besar, tidak liur, tidak mundur. Dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara, semua ternyata sudah hafal ya. Tetapi saudara, kita bukan disuruh untuk hafal saja, tapi menghidupinya. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, apa yang kita harus buat, saudara, ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa yang harus kita buat? Karena ada beberapa pengkhotbah ketika dia berkhotbah tentang kedatangan Tuhan, itu membuat jemaat tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi masyarakat. Justru mereka mendengar khotbah itu, jadi mereka makin berdiam diri, pasif, tidak berbuat apa-apa. Tentu kita ya mengkhotbahkan itu bukan membuat saudara biar saudara itu tidak berbuat apa-apa ya.
supaya saudara tetap bersiap kalau Tuhan datang. Haleluya. 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 Justru semakin kedatangan Tuhan semakin dekat, kita harus buat banyak supaya ketika nanti Tuhan datang, saudara kita sudah puas. Kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu untuk kemuliaan Dia. Kita sudah buat ini, buat itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu Dia datang yang kedua kali, kita sudah merasa puas karena kita sudah melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik dan benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, seharusnya khotbah yang berjudul menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali itu justru membuat semangat jemaat untuk berbuat banyak bagi Tuhan. Kalau dia mungkin di tentara, dia menjadi seorang tentara yang betul-betul memuliakan Tuhan. Dia di polisi, menjadi polisi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mungkin bisnis, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu, sungguh-sungguh dia memuliakan Tuhan. Dia nggak mau neko-neko, dia nggak mau buat aneh-aneh, nggak mau dia ya tipu sana tipu sini. Dia lurus saja hidupnya karena dia tahu bahwa semuanya itu akan ditinggalkannya. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat justru membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Oke, kita baca satu ayat dulu ya. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-47 ya. Saya ingat tadi ya. 41. Ya, waktu pujian penyembahan saya ingat ayat ini. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Iya, jadi ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini ya, ini adalah ayat yang sangat tepat buat kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena kita tidak tahu tanggal, bulan, dan tahunnya. Tetapi di situ disuruh kita berjaga-jaga. Artinya saudaraku yang saya kasih, kapanpun Tuhan Yesus datang, kita sudah siap untuk menyongsong Dia. Kenapa? Karena kita selalu waspada, selalu berjaga-jaga, sehingga kita tetap memperhatikan hidup kita, supaya hidup kita ini berkenan di mata Tuhan, terus menyenangkan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita tidak merasa tertuduh, kita tidak merasa terintimidasi, kita justru bergembira, bergairah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan dan memuliakan Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kenapa orang Yahudi sangat begitu semangat dan bergairah sekali untuk menyongsong kedatangan Mesias? Kenapa saudara? Iya. Karena saudaraku yang saya kasih, mereka ya yakin betul bahwa Mesias yang nanti datang, yang akan datang, itu akan memerintah di seluruh bumi ini. Dan mereka adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya, memerintah bersama Tuhan atau Mesias itu. Itulah sebabnya mereka ngotot, ya, mereka ngotot untuk apa? Untuk bangun bait Allah yang ketiga. Mereka tetap sampai hari ini ngotot, saudara. Ya. Dan saudara, mereka sudah persiapkan sapi merah itu. Dan waktu saya ke Israel beberapa waktu yang lalu, ada namanya saudara itu Golden Gate ya. Golden Gate itu pintu emas. Pintu emas ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini ya, Sahar Hara Hamim. Sahar Hara Hamim ya. Diartikan ini adalah gerbang emas. Di bahasa Inggris kan namanya apa? Golden Gate ya. Dalam bahasa Arabnya ya. Sini bahasa Arab. Orang Islam juga mengaku itu ada, sehingga ada bahasa Arabnya ya. Dalam bahasa Arab ini disebut Al-Zahabi, yang artinya juga gerbang emas, atau dalam bahasa Arab lainnya adalah di sini disebut ya, artinya gerbang kehidupan kekal ya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam
bahasa Arabnya ini memiliki beberapa makna ya. Ada itu, ada kehidupan, gerbang kehidupan kekal. Selain itu, ya, bagi umat Islam, masing-masing dari dua pintu gerbang ganda namanya sendiri-sendiri. Kalau kita enggak, kita namanya sama. Ya, itu Golden Gate sama. Jadi pintu masuk, pintu keluar sama ya. Dua pintu itu sama. Tapi kalau di saudara kita Muslim itu beda. Dia yang satu lagi namanya di sini saudara ya dikatakan pintu gerbang ganda ya, yang namanya memiliki arti rahmat ya. Rahmat atau taubat atau gerbang pertobatan. Ya, gerbang pertobatan ya. Jadi saudaraku yang sekasih, Al-Jahabi ini juga diartikan ya, di situ bisa gerbang kehidupan kekal, di situ juga bisa diartikan adalah pintu pertobatan. Ya, pintu pertobatan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya ke Israel, semua orang tidak boleh masuk ke situ, masuk ke wilayah itu. Dan pintu itu sudah ditutup sangat lama kali. Saya kurang tahu sudah berapa abad ya. Jadi itu tidak boleh dibuka pintu itu ya. Tapi saudara, belakangan ini kita dengar kabar orang Yahudi sedang terus memprotes pemerintahan Israel untuk buka pintu itu. Ya, tadi pertama ya, sapi merah. Haleluya. Karena untuk bangun bait Allah yang ketiga harus ada sapi merah. Ya. Dan saudara, 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, minggu yang lalu lagi, itu seorang saudara, siapa namanya? Siapa? Ya, siapa? Ayo, si Joshua. Muhammad siapa? Ya, siapa? Al-Fuli ya, kurang lebih begitu ya. Nanti videonya saksikan aja ya, ada ya. Ya, di channel kita ya, nanti diupload ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, dia juga meyakini hal yang sama. Bahwa sapi merah itu sudah dipersiapkan, disembunyikan oleh orang Israel. Dan untuk membangun bait Allah yang ketiga, itu syaratnya harus sapi merah disembelih. Dan bait Allah yang ketiga dibangun di Masjid Al-Aqsa. Yang ngomong itu bukan saya, kemarin yang Syekh itu. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini yang membuat Hamas kewalahan ketika sapi merah itu datang. Ngelihat rudal balistik dia nggak takut, ngelihat sapi merah dia takut. Ya. Jadi yang kedua, ada tanda lagi yang namanya Golden Gate, atau bahasa Indonesia yang sederhana, pintu emas. Saudara, saya bicara sama tukang emas, jualan emas ya. Mungkin saudara tahu, nggak usah sebut namanya lah ya. Iya, saudara, saya cerita tentang sapi merah, tentang Golden Gate. Dia bingung saudara, apa itu sapi merah? Jadi bait Allah itu nanti dibangun di Masjid Al-Aqsa. Saudara, yang khotbah saya berapa minggu lalu tentang bait Allah sudah di-upload, sudah 3.000 orang nonton. Berarti kan saya siap bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan omongan saya. Sampai sekarang nggak ada yang protes, karena sesuai dengan fakta, sesuai dengan sejarah. Ya, jadi historis harus sesuai dengan teologis. Kalau teologis bertentangan dengan historis, artinya itu cacat teologis. Itu artinya cacat teologis. Dengan kata lain, firman Tuhan yang nggak benar. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau dia bicara tentang Salomo harus sesuai. Bagaimana Salomo sebenarnya dulu? Bicara Firaun harus sesuai. Bicara Harun harus sesuai. Bicara Maria harus sesuai. Jangan pula Maria punya abang Harun, punya saudara Harun. Harun aja itu abangnya Musa, jaraknya kira-kira 4.000 tahun lebih ke Maria. Bagaimana mungkin? Jadi bertentangan teologis dengan historis. Tapi Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah. Saudara, tapi selain sejarah ada nubuatan. Nubuatan itu artinya hal-hal yang belum digenapi Tuhan, tetapi sudah dibicarakan Tuhan jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Tuhan sudah sampaikan akan terjadi ini, itu. Dan nubuatan yang Tuhan sampaikan di Alkitab ini, saudara, 80%
sudah digenapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. 80% sudah digenapi. 80% sudah digenapi, saudara. Ya, peperangan akan terjadi di mana-mana. Ya, kelaparan. Ya, terus kasih manusia semakin dingin. Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke semua makhluk. Itu sudah digenapi. Tapi masih banyak yang belum digenapi, kurang lebih 20%. Tapi walaupun ini 20%, ini adalah hal-hal yang penting, yang sangat krusial, yang sangat serius, yang harus digenapi. Baru dia bisa datang. Karena sebelum bait Allah dibangun, dia nggak akan datang. Haleluya. Mesias itu tidak akan datang. Ya, kalau bait Allah dibangun, baru Mesias itu datang. Karena nanti saudara tahu Golden Gate itu adalah, saudaraku yang saya kasih, dulu di sanalah saudaraku yang saya kasih, para nabi-nabi, para rasul, ya, di sanalah mereka, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tempat yang sakral sekali. Ya. Bahkan, ya, itu bagi Maria dan Yusuf itu sangat sakral. Ya, dalam sejarah Yesus pernah diajak ke situ. Saudaraku yang saya kasih, jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kita baca di Yeskiel, kita baca Yeskiel ya, 44. Yeskiel ya, 44. Ayat 1 sampai ayat 3. Ya, kita baca. Saudara, saya tidak mau saudara itu seperti yang tukang emas itu. Ketika saya ngomong begitu, emang ada. Padahal dia di gereja yang jumlah jemaatnya ribuan. Terus udah gitu dia majelis lagi kalau saya nggak salah. Bisa nggak tahu tentang hal ini. Kenapa? Yang diceritakan berkat. Saudara, kalau kau setia sama Yesus, pasti diberkati. Nggak usah terlalu ngejar berkat. Pasti Tuhan berkati. Tuhan sudah siapkan sebelum kau berdoa bahkan. Tapi kenapa tidak terjadi? Itu karena kita tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, semua yang Tuhan sudah siapkan tadi, Dia akan berikan buat kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, saya menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyongsong Dia. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan biar saudara ini berdiam diri saja di kamar. Bukan, justru semakin Tuhan mau datang, kita semakin giat untuk melakukan hal-hal yang positif, yang memuliakan Dia. Supaya ketika Tuhan datang, kita tidak menyesal. Kita sudah berbuat sesuatu bagi Yesus. Haleluya. Oke, kita baca. 3, 2, 1. Ya, jadi ini yang menghadap ke timur ya. Yang menghadap arah ke timur ya. Terus. 3, 2, 1. Jadi saudara, ini zaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini tempat yang sakral banget. Tidak boleh dimasuki sembarangan. Makanya harus ditutup. Karena Tuhan masuk dari situ. Masuk dari situ. Dari gerbang tadi. Dari pintu emas tadi. Atau golden gate tadi ya. Ya, tadi bahasa Arabnya saya sudah sebut. Bahasa Ibrani saya sudah sebut. Saudara, makanya lalu Tuhan berfirman kepadaku. Pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Jangan dibuka. Dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi gerbang itu sampai sekarang itu ditutup. Tapi belakangan ini kalau kau mendengar berita-berita, baik dari Kompas, dari Tribun, dari berita-berita lain, ini mereka mendesak supaya gerbang ini dibuka dan mereka ingin bangun bait Allah. Artinya firman Tuhan iya dan amin. Jadi apa yang dikatakan Yeskiel yang kurang lebih hampir 5.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu lebih, saudara, sudah digenapi. Artinya barang itu memang ada. Bukan hayalan. Barang itu ada. Jadi Alkitab ini bukan hayalan. Semua yang diceritakan di Alkitab barangnya ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nggak ada Alkitab bilang onta terbang, terus Yesus naik onta terbang, terus di mana? Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Kita cek ke tempat TKP, nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa. Ngapain kita debat-debat banyak? Sederhana saja. Semua
yang dicatat Alkitab itu tidak bertentangan dengan sejarah. Terbukti ini. Ada sampai sekarang. Pintu ini masih ada. Haleluya. Tetapi ini dikuasai oleh Israel. Dan karena itu berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa, itu dikuasai secara ritual oleh saudara-saudari kita yang dari seberang. Sehingga memang sulit untuk bangun bait Allah itu. Sulit. Karena memang kalau bait Allah ini sempat dibangun, ini sudah pasti perang dunia ketiga. Pasti perang dunia ketiga. Tetapi saudara, kita nggak boleh nggak tahu. Kita harus tahu. Karena ini kitab suci kita. Kita harus tahu. Jangan nanti bilang, Golden Gate, apa Golden Gate? Itu Yeskiel 44. Apa sih Yeskiel 44? Haleluya. Haleluya. Terus kita lihat. Jangan masuk dari situ. Nggak boleh. Terus. Hanya raja itu. 3, 2, 1. Hanya raja itu, oleh karena dia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Saudara, jadi di terjemahan Alkitab, ya khususnya Perjanjian Lama, R kecil, R besar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi itu maksudnya raja itu Mesias itu. Mesias itu akan datang nanti lewat pintu itu. Bagaimana mungkin dia akan datang kalau itu belum selesai? Iya kan? Saudara mau nggak pindah rumah, rumahnya masih berantakan? Mau nggak? Saudara pasti nggak mau. Mendingan ngontrak dulu supaya rumah itu selesai. Itulah yang sering ada dalam pemikiran orang yang waras. Jadi Tuhan kita waras. Kalau bait Allah, tempat dia bertakhta, belum selesai, dia nggak akan datang. Makanya orang Yahudi mendesak. Mendesak. Kenapa mereka sangat mendesak, saudara? Kenapa, saudara? Iya, karena mereka percaya bahwa Mesias yang akan datang nanti, inilah yang membahagiakan mereka karena dia akan memerintah seluruh bumi ini. Jadi tidak ada lagi perang Israel Hamas, tidak lagi Isbulo Israel, tidak lagi Hosti Israel, tidak ada lagi perang yang namanya Iran Israel. Tidak ada lagi. Apalagi sekarang. Ya. Masyarakat Israel lagi dak-dikduk. Kenapa? Karena Biden 3 hari yang lalu pidato. Pidatonya ini sudah lama diulangi lagi. Karena dia katakan, dia minta sama Benyamin Netanyahu, jangan diserang Rafah. Tapi Benyamin Netanyahu, walaupun sudah ada resolusi PBB, dia tetap serang. Padahal resolusi PBB jangan serang, tapi dia tetap serang. Akhirnya, Biden mengatakan, kami akan stop pasokan senjata ke kalian. Tetapi saudara, apa jawaban Kilen, ya, duta besar Israel di PBB? Apa jawaban Bezalel, Menteri Keuangan Israel? Apa jawabannya? Jawabannya, kami punya Tuhan. Singkat. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kami punya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya dapat berita baru. Baru dapat berita baru. DPR Israel mau memazulkan DPR Amerika mau memazulkan si Biden. Kenapa? Tahukah saudara? Kenapa? Karena ucapannya. Saudara tahu? Ya, siapa yang memberkati Israel diberkati. Yang mengutuk Israel dikutuk. Saudara tahu? Hampir semua orang-orang kaya di Amerika itu keturunan Yahudi. Makanya mereka bisa intervensi. Di Amerika hanya ada 2 partai. Partai Republik dengan partai apa? Demokrat. Jadi partai Republik dengan Demokrat ini sekarang bersatu untuk memazulkan Biden. Kenapa? Karena pernyataannya. Saudara, ngeri kan? Kalau kita memang melihat Indonesia, kita nggak ngeri. Kemarin sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya.
Jadi ada dua versi ya. Yang versi pertama itu di Matius 24, tanda-tandanya peperangan, kelaparan. Terus Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai ke seluruh bumi. Terus apalagi? Kasih manusia semakin dingin dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di ayat 37 seterusnya, katanya kedatangan Tuhan nanti, saudara, itu adem ayem seperti zaman Nuh. Masyarakatnya kawin-kawin aja. Nikah. Pesta, dangdutan, dana. Ya, haleluya. Terus sunatan, pesta. Ya. Jadi berjalan normal semua. Padahal Nuh sudah bilang, "Hei, air bah akan datang." Tapi mereka diam aja, gak peduli. Malah mereka bilang apa? Gila lu. Ini jauh dari laut. Ya. Berapa ratus kilo dari laut. Kurang lebih begitulah ya. Iya. Kenapa kau buat batra? Gimana dorongnya ke laut? Tapi saudara, terbukti nggak? Datang nggak air bah? Sebelum datang air bah, masyarakatnya jalan normal nggak? Jalan normal. Karena mereka tidak berpusat kepada Nuh. Kalau mereka berpusat kepada Nuh, mereka akan tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau lakukan. Pasti mereka tidak hidup sembarangan. Pasti mereka akan bersiap-siap membantu Nuh untuk membangun batra itu. Karena mereka yakin air bah akan datang. Haleluya. Nah, jadi saudara, kalau kita bicara tentang akhir zaman, bicara tentang kiamat, perang dunia ketiga, pusatnya bukan Indonesia, pusatnya bukan Amerika, pusatnya bukanlah Arab, bukan juga pusatnya Inggris atau Roma, Rom Katolik Roma, bukan. Pusatnya harus Israel. Tidak ada yang berani membantah ini. Saya yakin tidak ada yang berani bantah. Pusatnya Israel. Ya bisa aja di Indonesia ini aman-aman. Pak Hendrik ngawinkan anaknya, joget-joget. Sasa. Ya kan? Ya, terus Pak Tanjung gendong cucunya, yang. Ya kan? Iya, Pak Turnip. Hei, Medan. Jalan normal semua. Ibu Manurung lagi masak arsik. Si Tere lagi ngurusin orang BPJS. Si Randy ngurusin di kantor urusan masalah-masalah hukum. Naomi, iya, ngurusin gaji-gaji karyawan. Iya, uang paling banyak sama Naomi. Iya, tapi dia tidak bisa bagi ke saya. Karena itu bukan uang dia. Dia hanya dikasih megang doang. Tapi ketika Tuhan kasih saudara, Tuhan berikan kebebasan untuk kau perbuat apapun uang itu. Tetapi kau harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Iya, saudara, jadi hanya raja itu yang boleh masuk ya. Jadi sampai sekarang ya, pintu emas itu atau Golden Gate itu masih ditutup. Ya. Tetapi waktu saya di Israel, saya mendengar bicara-bicara dari mereka. Ternyata saudara, itu pernah mau dibangun oleh orang Yahudi. Sudah pernah mau dibangun. Kata mereka, cerita-cerita ini ya. Terus pemerintah Israel larang. Karena ada intervensi Jordania. Karena itu masjid dikelola oleh Jordania. Saudara. Jadi selalu orang Israel, khususnya Yahudi yang percaya firman Tuhan, itu selalu berusaha ingin bangun bait Allah ketiga. Ada apa di sana? Haleluya. Haleluya. Oke, terus. Ya. Baca. 3, 2, 1. Iya, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara, ya. Tadi timur ya, depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Siapa yang bawa?
Yang Mbak Yeskiel siapa? Ini saudara alam roh. Haleluya. Dia dibawa Tuhan, alam roh. Dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan di bait suci itu. Ya. Jadi saudara, ada pintu timur, ada pintu utara. Ada 2 pintu di sana. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu membahas sangat dalam, tetapi kita harus paham bahwa tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang pasti akan digenapi Tuhan. Itu buktinya bahwa Tuhan kita tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Apa yang difirmankannya pasti dia laksanakan, pasti dia genapi karena dia maha kuasa. Itu ambil intisarinya. Bukan karena Tuhan mau datang terus saudara nggak buat apa-apa. Tapi jangan pula karena Tuhan mau datang saudara terus kerja giat sekali sampai lupa ikut doa malam, Jumat malam. Kita harus balance, seimbang. Haleluya. Hidup ini harus bisa seimbang. Tapi roh lah yang menguasai kita. Haleluya. Tidak mungkin saya kasih makan anak jalanan sampai 90 orang. Disaksikan Ibu Maria, Ibu Pak Turnip. Saya kasih makan tiap Kamis 60, 70, 90. Sementara isi anak saya nggak makan. Itu pun nggak mungkin. Pasti saya dihujat oleh istri anak saya. Pasti saya dihujat oleh banyak orang. Lu bisa kasih makan orang gelandangan. Tapi isi anak lu nggak kok lu kasih makan. Artinya kalau kita hidup dalam roh, kita tahu posisi kita di mana. Bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan sana, pelayanan, bagaimana dengan gereja, bagaimana dengan gereja tanpa tembok, bagaimana dengan gereja, kita tahu. Haleluya. Sehingga semua berjalan bersamaan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Oke, saudaraku yang saya kasih, kenapa sih mereka ini saudaraku yang saya kasih sangat ngotot ya membangun bait Allah itu? Begini ceritanya saudara. Kenapa kita orang Kristen tidak terlalu ngotot gitu. Tidak ada orang Kristen ya, maksudnya ada tapi itu hanya kecil, sebagian kecil. Tapi tidak merata orang Kristen itu doa, Tuhan cepatlah bait Allah ketiga dibangun. Bait Allah ketiga dibangun. Apalagi yang tahu cerita Alkitab, nggak mungkin. Karena dia tahu kalau bait Allah ketiga dibangun, kiamat. Sedangkan Israel pemahamannya lain. Kalau bait Allah ketiga dibangun, Yesus datang memerintah bersama mereka. Makanya waktu kenaikan Yesus di Kisah 1 ayat 6, murid-muridnya bertanya, murid-muridnya itu semua dari Israel. Murid-muridnya bertanya, apa dikatakan muridnya? Kapan kau memulihkan negeri kami? Haleluya. Apa jawab Yesus? Kau tidak perlu tahu kapan waktunya. Ayat 8 dari Kisah 1. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa Israel nolak Mesias itu? Padahal Mesias itu, Yesus itu. Kisah 16. Ayat 13 dan seterusnya, mulai dari ayat 1 seterusnya lah. Satu perikop. Di situ saudara di Kaisaria Filipi. Yesus berkata, siapa saya ini? Coba jawab. Murid-murid jawab. Muridnya bilang Elia, Yohanes, Yeremia. Mungkin salah seorang dari Nabi. Tapi Yesus tidak mau terima jawaban seperti itu. Yesus bilang, siapa saya? Petrus bangkit, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kalau Anda hanya baca begitu, gampang amat. Saudara, Kaisaria Filipi pada waktu ini dikuasai oleh orang-orang yang anti kepada Yesus. Mereka orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Karena Yesus mengaku anak Allah. Berarti kalau ada yang berani engkau Mesias, anak Allah yang hidup, dia harus siap ditangkap dan dibunuh. Jadi saya yakin murid-muridnya bukan tidak tahu, tapi murid-muridnya takut. Ya boleh dong keyakinan saya.
Loh saya ngomong gini, saya baca fakta sejarahnya yuk. Kaisaria Filipi itu seperti apa. Baru saya olah. Jadi mereka takut. Tapi Yesus bilang, bukan engkau yang menyatakan, tapi Bapa yang menyatakan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Artinya yang Yesus bilang, Bapa dan aku itu satu. Allah itu roh. Artinya roh Bapa itu yang menyatakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, sekalipun saudaraku yang saya kasih, orang Yahudi membaca kitab-kitab perjanjian lama sampai botak kepala, dia nggak paham. Karena 2 Korintus 3 ayat 14, coba nanti baru balik kemari ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Haleluya. Ya. 3, 2, 1. Jika mereka hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Iya. Jadi saudara, kenapa orang Yahudi tidak bisa percaya Yesus sebagai Mesias? Ya ini ayatnya. Kalau enggak Kristus yang menyingkapkan, enggak bisa paham orang. Makanya saudaraku, murid Yesus 12, jadi 70, terus Petrus berkhotbah, 5.000, 3.000 bertobat, 8.000, tambahkan saja 5.000 orang yang dikasih makan, laki-laki belum perempuan, belum anak-anak. Tambahkan saja. Ya, ini fakta sejarah sebelum Yesus naik ke surga. Itu yang terjadi. Saudara, pada zaman Musa saja, orang Israel yang dibebaskan Musa dari perbudakan Mesir, 3 juta kurang lebih. Kenapa sekarang penduduknya cuma 9 juta? Penduduk Israel kenapa cuma 9 juta? Sedangkan zaman Musa mulai kemari ada 4.000-an tahun. Selama 4.000 masa beranaknya cuma segitu sih? Kira-kira ada yang bisa jawab? Israel dari dulu digenosida. Israel dari dulu dimusuhi banyak orang. Mau dihabisi. Mulai dari Babelonia. Mulai dari zaman Kores. Tapi Hamanlah yang disalibkan. Nah jadi kalau dengar begini saudara, makanya kayak kemarin Mama Nail, ternyata khotbah saya itu yang minggu lalu dia juga nggak begitu paham. Karena ini orang yang harus suka baca Alkitab. Kalau nggak bisa. Orang siapa Kores, siapa Haman. Tiba-tiba kok Haman disalib. Bingung. Kalau Pak Tanjung pasti paham. Haleluya. Makanya baca Alkitab supaya khotbahnya gampang. Gitu loh. Kalau kita bahas Haman saja, bicara Ester aja, itu 2 jam nggak selesai. Ya kan? Jadi Haman disalib. Haman mau bunuh itu orang Israel semua. Justru dia yang disalibkan. Haleluya. Justru raja bantu orang Israel. Terus saudaraku yang saya kasih, terus menerus mereka ingin digenosida. Kita percepat. Terakhir Hitler. 6 juta orang Israel mati di tangan Hitler. Coba cek. Saya dapat ceritanya begitu. Saudaraku yang saya kasih. Bayangkan. Masa dari 3 juta selama berapa ribu tahun. Masa sekarang cuma 9 juta. Kenapa? Karena mereka sering digenosida. Apa itu genosida Pak Pendeta? Ada lagi yang begitu nanti. Ya. Pembunuhan massal. Makanya Israel sekarang dituduh genosida. Oleh apa? ICC. Apa itu ICC Pak Pendeta? Haleluya. Mahkamah Internasional Kejahatan Perang. Bahkan surat penangkapan Netanyahu katanya sudah mau dikeluarkan. Tapi Benyamin Netanyahu bilang, saya tidak akan menyerah. Saya akan libas. Saya akan libas kantormu. Kantornya di mana? Belanda. Den Haag. Saya akan libas. Dan Amerika pada waktu itu langsung bicara. Kalau kau berani tangkap Benyamin Netanyahu, saya libas. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Ini situasi kondisi yang kita harus kaitkan dengan Alkitab. Hanya Alkitab yang ada bisa kaitannya. Hanya Alkitab yang nyambung. Kalau kita bicara yang terjadi sekarang, Alkitab yang nyambung. Kenapa? Ribuan tahun sebelum terjadi, Alkitab sudah kasih tahu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya Anda lebih yakin kepada Alkitab, lebih yakin kepada firman Tuhan. Jangan pula saudara cari kitab yang lain. Terus kau bilang, oh ini kitab suci, bukan Alkitab. Paham? Jangan pula-pula nanti pulang dari gereja, Pak Pendeta ceritanya bukan penyembuhan kek. Iya kan? Bukan penyembuhan, bukannya doakan khotbah tentang keluarga damai sejahtera. Ini doanya, ini khotbahnya tentang kedatangan Tuhan. Saudara, ini bukan hanya fokus tentang kedatangan Tuhan. Kita mau buktikan Alkitab itu iya dan amin. Ini di-upload di YouTube. Artinya saya bertanggung jawab dengan semua apa yang saya sampaikan. Yang kemarin sudah di-upload. Dua minggu yang lalu. Haleluya. Saudara, di akhir zaman ini, hanya satu pesan Tuhan yang paling mantap menurut saya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Haleluya. Karena kau tidak tahu kapan dia datang. Dan kau tidak tahu pencobaan-pencobaan itu datangnya kapan. Kau harus tetap setia kepada Yesus. Sekalipun mungkin banyak tantangan, rintangan, kesulitan, tantangan apapun. Jangan pernah engkau belok kiri, belok kanan. Tetap lempeng terus. Lempeng terus. Kenapa Tuhan Yesus namanya jalan kebenaran, jalan kehidupan? Kenapa? Karena hidupnya lempeng, lurus, gak belok-belok. Dia gak peduli apa yang orang jauh dikatakan tentang dia. Dia gak peduli apa yang orang Aram katakan tentang dia. Dia gak peduli dengan suku-suku bangsa pada waktu itu. Apa yang mereka katakan tentang Yesus. Mau dibilang anak haram kek, mau dibilang nabi palsu kek, mau dibilang ajaran sesat kek, Yesus gak peduli. Tapi terbukti saudara. Setelah dia mati, bangkit, naik ke sorga. Sekarang lihat. Kira-kira 9 miliar penduduk bumi ini. Itu separuh. Lebih dikit. Yang menyembah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, tidak akan bisa dikalahkan. Bayangkan saudara, orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Bahkan tidak percaya kebangkitan. Tapi dia percaya Yesus disalib. Tapi dia tidak percaya kebangkitan. Karena imam-imam sudah sogok itu. Si apa itu? Si serdadu-serdadu Romawi. Kalau nanti ditanya bilang dicuri-dicuri mayatnya. Itu ditanamkan terus ke anak cucunya. Tetapi kenapa sampai sekarang kubur Yesus tetap dipelihara? Dan kosong terbukti. Saudara, kita sekarang teknologi canggih. Ada antemortem, ada postmortem, ada lagi yang lain-lain. Yang bisa mengecek ribuan tahun pun orang udah mati. Bisa dicek. Makanya keturunan-keturunan Raja Firaun bisa dicek. Firaunnya enggak, kemungkinan Firaun ikut masuk. Kemana? Ke laut. Kemungkinan. Ya. Kenapa? Karena teknologi semakin canggih. Bahkan darah Yesus bisa dicek. Padahal darahnya itu sudah tidak ada lagi, saudara. Hanya sisa-sisa bekasnya. Bisa dicek. Sudah dibuktikan oleh para peneliti-peneliti ilmuwan-ilmuwan yang ahli bidangnya. Bahwa kisah tumpah darah itu nyata. Kenapa? Banyak orang masih gak percaya. Yesus gak disalib. Apaan itu? Hanya setan lah yang mengatakan Yesus tidak disalib. Sekali lagi, hanya setan. Haleluya. Biar bisa diambil yang dikit ini sama orang, diviralkan. Itu maksud saya. Hanya setan yang mengatakan Yesus tidak disalib. Roh Kudus pasti berkata Yesus disalib. Pasti berkata Yesus disalib. Ulaka mayuria saka mahula mayana mas. Jangan main-main dengan ajaran Tuhan.
Jangan main-main dengan Alkitab. Jangan selewengkan kitab suci ini. Ini bisa dibuktikan. Historis dengan teologis sesuai. Enggak macam kitab-kitab tertentu. Ngomongnya begitu begini, historisnya mana? Tado. Haleluya. Makan rayap. Haleluya. Haleluya. Saya lihat si Randy sudah mulai terimpartasi. Kenapa? Karena saya dengar khotbah dia waktu itu. Ya, ada dia cerita orang tertentu lah yang suka nyelewengkan ini. Kalau saya nggak salah dengar saya di kamar mandi. Saya kan di kamar mandi, dia lagi khotbah. Dia menjelaskan tentang si Paulus ya. Ya kalau nggak salah dikaitkan ke ya apologet tertentu ya. Kalau saya ngomong nggak apa-apa, tapi kalau si Randy jangan. Karena saya sudah siap. Haleluya. Makanya saya bilang orang tertentu saja ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sampai hari ini kubur Yesus tetap dirawat oleh orang Yahudi? Bayangkan kalau Israel habis. Tahu nggak saudara, kalau itu dikuasai Hamas kira-kira di apa nggak? Dirawat nggak? Hancurin. Nah, ini nggak bener ini katanya. Yesus nggak disalib, Yesus nggak disalib. Hamas. Yesus disalib. Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Bahkan Yesus akan datang yang kedua kali menjemput orang percaya. Haleluya. Yang khotbah saya 2 minggu lalu, ya, ada komentar di bawah, paling bawah itu ya. Saya lihat, tapi saya ketawain, hehehe. Dia bilang ya, wah ini si Lubis ini, ya nggak, penginjilannya nggak benar ceritanya nih. Harusnya kan dia cari nomor handphone, kita dialog. Haleluya. Ya kalau kita nggak benar, kita nggak berani ngomongin. Ini kan dipertanggungjawabkan. Apalagi bicara masjid, ngeri. Haleluya. Ya kan ini kan masjid Al-Aqsa, masjid suci. Dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, itulah Isra Mi'raj. Di mana perjalanan cukup lama harusnya. Coba cek-cek di Google ya, lupa saya, berbulan-bulan atau berapa harusnya. Kurang lebih begitu. Tapi nabinya mereka, itu hanya kalau nggak salah 1 malam. Makanya Masjid Al-Aqsa itu masjid yang sakral. Bayangkan kalau itu diperobohkan dibangun bait Allah, marah nggak? Marah. Haleluya. Marahlah. Normal itu marah, normal. Kita nggak usah larang orang marah. Kita yang siapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Hidup kudus, hidup benar. Jangan neko-neko, jangan main-main. Jangan coba-coba hidup dalam dosa. Itu maksudnya. Haleluya. Jangan neko-neko. Amsal bilang, lebih baik makan sayur mayur asar damai daripada makan daging tapi merana. Haleluya. Lebih baik di gubuk derita tapi bahagia daripada di rumah mewah tapi sengsara. Merah. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya sampaikan ini? Ada 2 poin misi saya. Pertama, saudara bisa ceritakan kepada mereka. Yang kedua, saudara juga persiapkan diri. Haleluya. Haleluya. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus datang bukan untuk orang Batak. Yesus datang bukan untuk bangsa Indonesia. Yesus datang bukan untuk bangsa Malaysia dan seterusnya, nanti dipenggal orang. Yesus datang untuk Israel. Tapi Israel menolak. Makanya kita yang tadinya bukan umat pilihan, kita dicangkok menjadi umat pilihan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayatnya ada apa? Ada ayatnya. Sebenarnya tadi saya mau selesaikan. Itu untuk materi besok saya pikir. Nggak gampang cari materi saudara. Haleluya. Haleluya. Ya coba kita baca lah. Udahlah, udah terlanjur ceplos.
Enggak, besok pasti ada lagi. Banyak lagi kalau untuk kedatangan Tuhan. Ayo baca. Di dalam, oh mati, ya udah untuk besok aja. Karena kalau kita nggak, pas katanya. Ya, karena kalau tidak ditampilkan di sini kurang seru menjelaskannya. Ya karena banyak di situ kata-kata yang harus dijelaskan. Iya, yang harus dijelaskan secara detail, eksegese, ayat, komprehensif. Banyak orang bilang, si Lubis sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di mana itu? Gini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah kelemahan bangsa Indonesia. Dia tanya kertas, bukan dia lihat kemampuan orang. Saudara, bedanya saudara. Ya, bedanya. Ya, orang barat sekarang sudah berubah. Mereka tidak peduli lagi kertas. Yang penting kau punya kemampuan, oke, kerja sama saya. Percuma dia punya kertas. Maaf ya, misalnya cum laude. Tapi disuruh menyelesaikan sesuai dengan bidang dia, di kewalahan misalnya. Misalnya, sarjana hukum. Doktor hukum. Tapi ketika diperhadapkan dengan kasus-kasus tertentu, kewalahan dia. Nggak tahu pasal-pasalnya pasal berapa. Ya kan? Contoh, ahli teknik. Tapi suruh, dia sekolah di STM dulu, STM namanya. Ada lagi di atas STM apa lagi? Dari ST, STM, dan ada lagi di atas. Insinyur teknik lah. Tapi giliran kita panggil suruh betulin listrik, kewalahan, gak bisa katanya. Ada orang gak sekolah, kita panggil betulin listrik gampang. Yang kau panggil yang mana? Yang punya kertas apa yang bisa? Yang bisa? Yang bisa. Mama Nail juga bilang. Iya. Dia katakan memang atas namanya dia. Apa namanya itu kalau di apotek? Apoteker dia. Tapi suruh racik ini belum tentu bisa. Aku yang bisa katanya. Wah gawat nih. Saya pikir Mama Nail mendingan kau buka apotek sendiri. Aku bilang. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah itu Indonesia. Kenapa Mama Nail ini gak bisa buka apotek sendiri? Mau saya bukain padahal. Wah ini nanti punya saya diambil. Lihat aja. Ternyata uang si Lubis banyak. Mau buka apotek. Ya kenapa? Kata Mama Nail, ya, nggak bisa Pak. Kenapa bagi Tuhan nggak ada mustahil? Kita doa, kita minta duitnya, pasti datang. Tapi dia bilang, bukan masalah uang, masalahnya apa? Harus ada ijazah apoteker. Dia nggak ada, ngeri kan? Ngeri kertas ini, ngeri saudara. Makanya banyak orang stres gara-gara kertas. Iya. Jarang orang stres gara-gara berlian, gak ada. Gara-gara kertas. Haleluya. Sebentar lagi coba. Ketika suruh kasih kertas. Semua main pirip. Stres dia. Kepilih yang besar. Salah. Salah. Kertas kan? Kita dibodoh-bodohin kertas kan? Harus ngerti di sini. Paham? Ini sudah sistem. Kita mau bilang apa? Tapi ingat, walaupun ini sebuah sistem, tapi kita bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara bersyukur ya. Karena laptop kita rusak. Nah, tapi jangan salah, nanti ada tantangan ngeri. Haleluya. Oh haleluya. Mari saudara, persiapkan diri kita. Persiapkan, hanya singkat ayat yang perlu kita pegang kuat-kuat. Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena pencobaan pasti banyak. Tantangan pasti ada, masalah pasti ada, kesulitan pasti ada. Jangan kau larang burung terbang di atas kepalamu, tapi jangan izinkan dia berak di atas kepalamu. Haleluya. Angkat 12 tangan. Pandang Yesus.
Nahaba yoke birata kada. Sakayere, eralama sakaba. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Tidak ada lagi. Hayalahin nama syaka. Yesus pasti datang kedua kali. Yesus pasti datang kedua kali. Siapkan hidupmu menyongsong kedatangan Dia. Kalaupun engkau tidak sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, minimal engkau persiapkan hidupmu. Siapa tahu nanti malam kau dijemput oleh Tuhan. Pak, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Iya, itu wajar. Tapi bukan kau yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Kenapa Tuhan yang menentukan? Karena bukan engkau yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih engkau. Jadi ketentuan ada pada Tuhan. Yang penting kita berjaga-jaga saja. Siap saja, kapan saja. Siap. Siap dan siap Big Boss. Yesus komandanku. Haleluya. Siap. Jangan gentar, jangan takut. Terus berjalan di jalan kebenaran. Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tak selai rambut pun gugur dari kepala kita tanpa izin Dia. Saudara, seminggu ini ada 2 kasus besar dalam gereja Tuhan. Yang pertama di Babakan, situ Cisauk, ya, Tangsel, Banten sana, daerah Banten. Yang kedua di Gresik, Jawa Timur. Satu yang di Tangsel orang ibadah bacok, tapi yang di Jawa Timur hanya digerebek saja, disuruh tutup, diberhentiin. Saudara, kita jangan mau ikut Tuhan enak-enak. Kita tahu bahwa Tuhan sudah bilang, karena aku engkau akan dianiaya, karena aku engkau akan dikucilkan, karena aku engkau akan disingkirkan. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan juga berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Artinya kalau Dia menyertai kita, Dia buat yang terbaik untuk kita. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Saudara, dengar khotbah saya, jangan makin takut. Justru engkau makin semangat menghadapi hidup ini. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang benar. Engkau semakin semangat melewati hidup ini. Karena firman-Nya iya dan amin. Benar ada, benar iya. Bukan hanya tertulis, tapi digenapi satu persatu. Kalau yang sulit aja Tuhan genapi, apalagi masalah beras, masalah bawang, masalah garam, masalah mecin. Aduh, saya selalu nggak mau dengar omongan istri saya kalau dia mulai cerita beras naik Pak, ini naik itu naik. Dia bilang, oh nanti semua naik. Dibelinya saudara 4 karung, 3 bulan yang lalu udah habis. Nah, beli lagi lah 10 karung situ biar dimakan tikus. Haleluya. Saudara, maksud saya begini. Seringkali kita untuk hal-hal yang lahiriah ini ketakutan banget. Tapi kita dengar kedatangan Tuhan, enjoy aja. Nggak siap sedia. Siap. Saudara, Yesus pernah bilang, kenapa kau ada di ruang pesta ini? Kenapa kau nggak pakaian pesta? Saya yakin ketika nanti kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia lihat kita harus berpakaian pesta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, pakaian pesta yang dimaksudkan ini adalah kekudusan. Ya, persiapan kita. Bukan nanti kau pergi ke sana mentang-mentang ada duit, ukur untuk pakaian pesta. Aduh. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih. Mari kita siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, itu bukti kita punya iman. Tapi kalau kau bilang, alah, itu kan tertulis di Alkitab. Saudara berarti melawan Tuhan. Jangan main-main. Aku belakangan ini terus terang aja. Ya, tidak terlalu peduli dengan apapun selain bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tetapi istri anakku harus makan. Dan pelayananku tidak boleh tersendat.
Ora basyaka baba. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kedatangan-Mu semakin hari semakin dekat. Kami percaya Yesus, kami tidak gentar sekalipun bait Allah yang ketiga akan dibangun. Kami siap apapun yang terjadi ke depan. Kami siap karena kami tahu siapa kami di dalam Yesus. Kami bukan orang lain bagi Yesus. Kami adalah umat pilihannya, anak kandung Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang meriah, lebih meriah.